Selamat siang pemirsa TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara Bincang Siang dengan tema Milenial Bicara Perdamaian. Hari ini spesial sekali karena saya ditemani dengan beberapa narasumber yang cukup luar biasa. Dan hal lain yang bikin spesial karena kita syuting di RBC Institute Amalik Fajar beralamat di Puncak Borobudur, Ruko Permata Hingga, Malang. Nah, perkenalkan saya Randi Satrizal. Selama 1 jam ke depan saya akan berdiskusi dengan narasumber yang cukup luar biasa. Dan di sini saya akan memperkenalkan satu persatu dulu narasumbernya. Pertama, biasa disapa dengan Pak Hans. Nama lengkapnya adalah Subhan Setowara, Direktur Eksekutif RBC Institute. Selamat siang Pak. Ya. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz Pujianto. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Ustadz Pujianto ini adalah mantan napiter atau napi teroris asal Malang. Nah, beliau ini pernah masuk dalam salah satu jaringan napi teroris, maksud saya dalam jaringan teroris yaitu Jamaah Ansarud Daulah 2012 sampai 2016, ya Ustadz. Dan yang ketiga ada Mas Nafi Mutohirin. Nah, Mas Nafi Mutohirin ini adalah peneliti akses, ya Mas ya. Dan sekarang aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Malang Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Langsung saja. Pertama saya ingin menjelaskan dulu bahwa Rumah Baca Institut ini merupakan salah satu wadah untuk teman-teman mahasiswa dan komunitas yang dimana ini bisa mengembangkan diri teman-teman. Kita sering berdiskusi di sini, berdialog dengan tema apa saja. Nah, kali ini temanya adalah milenial bicara perdamaian. Nah, saya ingat beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah 2 bulan, itu sempat ada kejadian terorisme di Sulawesi Tengah, kalau tidak salah. Nah, itu mengguncangkan kita juga. Nah, setelah itu ada penangkapan teroris di Makassar, kalau tidak salah. Nah, isu-isu seperti ini merupakan isu yang cukup krusial ya, yang bisa mengganggu kehidupan bermasyarakat. Nah, saya ingin ke Ustadz Pujianto dulu terlebih dahulu, karena Ustadz ini pernah mengalami hal itu dan pernah merasakan sehingga bisa berbagi pengalaman dengan kita. Nah, mungkin Ustadz bisa ceritakan gimana proses pertama Ustadz bisa masuk dan terlibat di situ. Apa latar belakangnya? Apa yang menjadi penyebab sehingga Ustadz bisa masuk dan tertarik di dalam dunia terorisme? Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usai. Udah ini ceritanya ngobrol santai ya. Ya, tenang saja. Perkenalkan nama saya Pujian. Saya berasal dari Maluku Selatan, tapi aslinya saya dari Lok Sulawesi. Maksud saya lokasi sudah menentukan. Mulai paham. Secara singkat saya jelaskan, saya terpapar dengan jaringan ini karena solidaritas, kebersamaan sesama umat Islam. Dahulu saya waktu masih SMP, yang sering saya baca itu adalah isu-isu Palestina dari SMP. Dari sini menjadi karakter. Setelah saya SMA, ini mulai ada pencarian di mana akses saya bisa masuk atau memperjuangkan saudara Islam di Palestina. Saya harus mencari-cari terus. Waktu itu saya sudah melahap semua bukan Islam, HPI ya. Jadi saya terinspirasi dari HPI. Karena kelompok yang memperjuangkan khilafah dan dekatnya syariat Islam itu hanya HPI waktu itu yang saya tahu. Jadi SMA saya sangat terinspirasi dengan khilafah. Itulah saya memahami semua masalah umat ini hanya selesai dengan khilafah. Tanpa khilafah tidak selesai. Kalau saya lulus dari SMA, saya mencari-cari kelas dan tidak pernah ketemu.
itu sekitar tahun 99 sampai tahun 2000 sehingga pecah tragedi perang Ambon. Di Ambon saya waktu itu di Jakarta. Saya bingung gimana bisa caranya ke Ambon ini. Cari-cari yang tidak ketemu. Berarti sempat ada ketertarikan untuk Ambon waktu itu, Ustaz? Iya, tidak ketemu. Aneh. Karena di Ambon waktu itu sudah ada isu-isu Ya. syarat. Jadi sudah terdoktrin dari awal hingga menyatukan susah untuk bilang, menancap dalam hati itu susah untuk bilang. Setelah saya SMA, saya bergabung dengan semuanya kelompok. Berarti awal masuknya ketika Ustaz SMA itu? Iya, belum. SMA masih belum. SMA hanya bisa membaca berita-berita. Baru setelah SMA saya ke Jakarta, di sini saya bergabung dengan kelompok-kelompok zaman. Saya penasaran dari saya juga dulu, ini bukan. Saya penasaran dengan Salafi ini bukan semuanya kelompok dari masuk. Dan saya baru bisa merealisasikan keinginan ini tahun 2013 saat deklarasi ISIS. Disitulah saya bertemu dengan apa yang saya harapkan. Saya bergabung dengan kelompok Daulat Islamiyah di Ciamis di Saga, pimpinan Ustaz Fauzan Al-Basori di sebelah Sarabina. Pemahaman jihad, radikalisme mulai di situ. Berarti 2012 itu ya? Iya, tertarik masuk ke ketemu dengan kelompok yang saya inginkan, ketemu dengan kelompoknya. Tahun 2009 itu tahun 2000 sampai tahun 2012-13 itu berapa tahun itu? 13 tahun. 13 tahun saya harus ketemu dengan kelompok yang saya inginkan. Perjuangan untuk mencari apa yang saya inginkan berupa membela saudara-saudara Islam yang terdas di Palestina. 13 tahun tidak luntur. Itulah hebatnya begini. Padahal Mas, yang saya baca tentang Palestina itu belum tentu gitu ya. Belum tentu sama. Belum tentu. Karena banyak mungkin banyak kepentingan. Zaman itu belum ada internet kan, jadi hoax itu lebih mudah masuk hanya dengan membaca. Susah untuk klarifikasi. Siap. Itu ya, berarti awalnya dari situ Mas ya? Iya. Awalnya dari situ sehingga buat tertarik selama 13 tahun ini nyari ini. Iya, apa yang bisa. Oke, siap Mas. Nah, mungkin habis ini saya ke Mas Subhan, tetapi kita break dulu karena banyak yang mau lewat ini. Oke. 4, 3, 2. Terima kasih pemirsa di TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam Bincang Siang. Nah, di sini juga ternyata kita dihadiri oleh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang. Saya ingin dengar dulu tepuk tangannya dari teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang. Nah, terima kasih Mbak. Tadi sudah diceritakan bagaimana perjalanan Ustadz Ujian ketika pertama kali masuk dalam ruang teroris tersebut. Nah, kira-kira ada faktor lain atau tidak Mas? Saya dengarkan Mas ini penggagas Muslim milenial. Bagaimana, apakah ada anak muda itu yang bisa masuk ke situ? Kaum milenial hari ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang generasi milenial di Indonesia ini kan karena bonus demografi ya banyak banget ya. Itu dan yang menarik adalah memang secara psikologis generasi muda itu adalah generasi yang pertama di satu sisi paling potensial, tapi yang kedua juga paling rentan. Paling potensial itu kenapa? Karena ini adalah generasi-generasi di mana adrenalin itu tinggi banget, rasa ingin tahu tinggi banget kan, rasa ingin tahu tinggi banget. Terus heroisme, rasa ingin hero ego itu tinggi banget. Semangatnya menggeloranya luar biasa. Nah, bagusnya dengan semangat yang menggelora ini, mereka itu bisa produktif, mereka bisa berkiprah produktif, dan mereka akan berambisi untuk mencapai tujuan mereka. Gitu ya. Tapi kelemahannya, karena mereka juga rentan, ini karena rentan ini mereka menjadi kelompok-kelompok yang bisa terpinggirkan secara sosial, terisolasi secara sosial, sehingga mereka butuh kelompok yang mengerti mereka. Mereka butuh banget kelompok. Mereka juga
apa namanya secara logis juga bimbang, mudah bimbang, disorientasi dan sebagainya. Sehingga kalau ada yang datang kepada mereka memberikan satu hal yang menarik, terus solidaritas yang kuat, mereka cenderung mengikuti itu. Mengikuti itu. Dan faktor yang tadi itu semua, kalau diprovokasi itu gampang sekali. Gampang sekali ya, Mas. Benar. Nah, saya ingin ke Mas Nafi dulu nih. Mas Nafi ini kan peneliti juga, peneliti All Access, dan pernah meneliti bagaimana gerakan radikalisme ini masuk dalam ruang lingkup kampus. Nah, saya ingin tahu nih, hasil penelitian pada waktu itu seperti apa, Mas? Dan apakah sampai hari ini itu masih kuat hal-hal seperti itu di dalam dunia kampus? Oke, terima kasih Mas Randy ya. Jadi topik mengenai radikalisme atau ekstremisme kekerasan berbasis agama itu kan bukan topik yang benar-benar baru ya. Saya sendiri sudah meneliti topik ini itu sejak tahun 2010 yang dipublikasikan tahun 2014 berjudul Fundamentalisme Islam, Gerakan dan Tipologi Pemikiran Aktivis Dakwah Kampus. Nah, sebenarnya apa yang saya teliti itu tidak langsung kepada tindakan radikal, tapi radikal secara pemikiran. Salah satu objek risetnya itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia dan Jamaah Salafi. Tapi ini Jamaah Salafi yang ideologis, kalau Ustadz Puji ya, bukan Salafi yang jihadis. Kalau Ustadz Pujianto ini kan Salafi jihadis ya. Nah, kalau di lingkungan kampus itu level radikalnya itu masih secara pemikiran, belum tindakan radikal. Tapi ketika dia bertemu dengan sosok misalnya Azhari, kemudian Amroji yang ideologi teror, maka sangat mudah sekali untuk terpapar. Misalnya saya Ustadz Pujianto tadi, dia sudah punya bahannya tuh, karena dia sudah baca buku-buku atau mengalami ketidakadilan oleh kemajuan Barat, sehingga ada persamaan ideologi. Tapi pemikiran antara teroris dan radikal secara pemikiran itu masih beda level. Tapi ketika ketemu Dr. Azhari, Imam Samudra, Amroji, itulah kemudian terprovokasi. Langsung connect. Yang langsung connect ya, langsung connect. Chemistry-nya dapat. Chemistry-nya dapat. Nah, saya ingin konfirmasi dulu nih ke Mas Ustadz, ke Ustadz Puji maksud saya, ke Ustadz Puji. Karena ini kelihatan muda ya, jadi agak bingung saya. Membedakan Mas dan saya ingin konfirmasi ke Ustadz Puji. Ustadz Puji pertama bergulat dengan pemikiran. Setelah itu selama 10 tahun mencari itu, akhirnya Ustadz Puji ini menemukan satu wadah yang bisa menyalurkan keinginan yang sudah tertarik selama 10 tahun tadi akibat banyak baca referensi ya. Nah, apakah betul seperti apa yang disampaikan oleh Mas Nafi tadi? Bahwa memang Jamaah Salafi itu ada dua, ada yang ideologis, ada yang jihadis begitu. Saya jelaskan ya, agak pelan-pelan ini, saya sedikit paham. Ini kembali kepada pemahaman akidah, perbedaan dalam menyikapi manhaj. Jadi Salafi lebih cenderung kepada al-zahiriyah, memahami nas tanpa melakukan taklid. Ya, cenderung kontekstual. Dan memang jamaah jihad di seluruh dunia ini, mereka rata-rata yang mempunyai ideologi yang kuat itu dari jamaah Salafi. Tidak ada rata-rata atau kebanyakan ya. Bahkan bisa saya katakan semuanya, belum ada satu pun wakil jihad global, yang global ya, bukan jihad lokal. Ini yang dari non Salafi. Jika ada jihad lokal, misalnya di Afghanistan, itu sebagian mujahidinnya, pasukannya itu mereka bermanhaj Asy'ariyah. Tetapi pemimpinnya semuanya Salafi. Sama juga di Indonesia. Jamaah Islamnya Salafi. Di mana ada kelompok-kelompok jamaah jihad global yang bukan Salafi, saya belum pernah menemukan. Memang secara ideologi pemikiran Salafi Murji'ah dan Salafi jihadiyah beda. Ya. Jadi ada Salafi
ya yang biasa itu. Kalau kita perhatikan, mereka sebetulnya tidak secara penuh, takut mungkin ya. Sebagai salafi mengamalkan ajaran salafi yang diajarkan oleh ulama-ulama salafi tanpa ada dusta. Inilah yang saya ajarkan. Jika kita harus mengatakan seorang tidak mengamalkan hukum Allah, dia dengan saja, atau mengatakan bahwa ada yang lebih baik daripada hukum Allah, Kafir. Berarti ada ini ya, kayak menjudge bahwa orang itu kafir kalau kayak gitu nih. Jadi kayak dampak saya kan Oke, siap. Berarti luar biasa ya. Nah, selanjutnya saya untuk Mas Subhan. Mas Subhan. Hari ini kita ini kan lagi-lagi isu radikalisme itu paling dekat dengan agama kita, agama Islam. Dan sedikit-sedikit kalau salah kafir kayak gitu. Jadi ada konsep takfiria di situ, ada konsep takfiria. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dengan kemajuan teknologi dan informasi, orang gampang saja itu menjudge bahwa kelompok yang bukan sesuai dengan pemikirannya itu kafir seperti itu. Nah, itu bagaimana dari Mas Subhan sendiri? Kalau menurut saya sih salah satu kuncinya itu adalah literasi. Literasi itu apa namanya, wawasan kita, bacaan kita. Makanya itu seperti dikatakan Ustaz Puji tadi, di awal itu tadi. Makanya kalau nggak heran kan kalau misalnya riset menemukan bahwa justru paparan radikalisme itu banyak banget terjadi di kalangan mahasiswa. Ya karena mahasiswa itu anak muda, mahasiswa itu suka baca. Terima kasih pemirsa JTV dimanapun Anda berada, masih dari RBC Institut Malik Fajar Jalan Puncak Borobudur, Permata Jingga. Nah, kita masih berbincang-bincang dengan beberapa narasumber kita. Nah, tadi ada yang sangat luar biasa, bahwa ternyata dengan fenomena muslim kagetan tadi, itu bisa merambah ke dunia mahasiswa. Nah, saya ingin ke Mas Nafid nih, sebagai pengajar di universitas, bagaimana melihat hal itu? Bagaimana apa yang menjadi dasar orang untuk bisa kagetan dan bisa masuk ke kan mahasiswa ini kan kaum terdidik lah. Ya, terima kasih Mas Randy, ini pertanyaan menarik ya. Ada relevansinya dengan infiltrasi radikalisme atau ekstremisme kekerasan berbasis agama kepada kaum muda, terutama mahasiswa. Jadi sekarang ini ada fenomena baru di kalangan milenial muslim di Indonesia yang mendasarkan pemikiran agamanya itu lebih kepada informasi digital. Kalau belajar agama dulu zaman saya, zaman Pak Puji itu kan dari kiai, santren, atau buku-buku tafsir, hadis yang punya otoritas keagamaan kira-kira gitu. Kalau mau belajar agama ya di tokoh Muhammadiyah, NU yang mainstreaming gitu. Kalau sekarang bisa. Itu belajar agamanya pakai YouTube. Oh gitu. Nah, pakai YouTube, lalu kemudian pakai Instagram. Nah, kasus di basis milenial yang usia 18 tahun yang mau menusuk polisi di Batu Brimob di Depok tahun 2018 itu kan masih lulus SMA dan dia terpapar karena dia sering mencari informasi-informasi keagamaan melalui Instagram karena algoritmanya menuju kepada pembelajaran agama-agama yang ekstremis, dia masuk kepada Instagram yang kelompoknya ini ekstremis ini. Nah, itu membuktikan bahwa boleh, tapi harus kritis dong kata Pak Subhan tadi ya. Membaca belajar agama boleh dari YouTube, dari ustadz-ustadz medsos boleh, tapi kita harus akademis dong, harus verifikatif, harus mendalam. Nah itu kuncinya supaya kita bisa berpikir inklusif dan mendalam. Nah, selanjutnya saya ke Ustadz Puji. Ustadz dari 2012 masuk dalam jamaah Ansor Daulah. Setelah itu tahun 2016, kalau saya salah mohon dikoreksi, itu Ustadz ketangkap. Kalau boleh tahu waktu itu kasusnya apa Ustadz? Saya ketangkap kasusnya kepemilikan senjata api. Ketangkap di Indonesia. Saya ketangkap di Indonesia.
ada beberapa teman yang nggak tahu ternyata teman saya ini terlibat ada hubungan dan terkait dengan kasus Tamrin. Oke. Kasus Tamrin di Jakarta. Ya. Tapi dari 2012 sampai 2016 itu Ustadz sempat ke Palestina atau ke Timur Tengah dan Suriah atau gimana? Belum pernah. Berarti cuma di Indonesia. Di Indonesia saya intensif kajian, mengkaji dari beberapa sumber. Khusus ya, yang saya kaji seperti kacamata udah khusus. Jadi yang antum sesuai Salah berarti. yang kan hanya masalah seperti itu ekstrim. Ini ya. Kalau sholat saja, kalau antum sholatnya seperti ini, kalau sholatnya seperti ini, kalau sholatnya seperti ini, jadi bukan saudara. Jadi saudara itu sholatnya Berarti semuanya harus persis sama. iya, yang kita ambil manhaj mazhabnya harus sama dalam fikih, dalam amalan, dalam semua itu seragam. Kalau bukan seragam, saya nggak mau bermakmum sama orang-orang itu. Ya. Nah, terus ketangkap tahun 2016 itu ya. Iya. Ketangkap tahun 2016. Nah, yang membuat Ustadz itu menjadi titik balik dalam kehidupan. Artinya selama dari tahun 2000 Ustadz ngaji itu, dan setelah ketangkap tahun 2016, dan setelah itu Ustadz bisa dibilang Ya. menjadi titik balik lah kayak gitu ya. Itu prosesnya bagaimana? Inilah yang buat saya sama teman-teman beda. Saya sedikit terbuka. Saya sedikit terbuka dalam menyikapi beberapa hal karena memang saya terlibat kasus ini dalam mencari kebenaran. Setelah saya masuk Makobrimob, saya di situ bertemu dengan beberapa jamaah yang berbeda pemahaman. Ada ISIS, ada jamaah Islamiyah. Ini tidak sama dalam pemahaman, terutama dalam masalah takfir dan banyak-banyak. Saya berpikir kenapa saya tidak mempelajari pemikiran dia. Baru saya belajar gimana sih sebetulnya, baru ada pemikiran, oh ternyata berbeda ya. Di sini saya baru mengerti bahwa maksudnya pemahaman yang saya pahami adalah suatu ijtihad yang tidak mengikat. Ijtihad itu tidak mengikat. Jadi boleh semuanya orang berijtihad yang alim, saya ikut ulama saya ijtihad. Oke. Yang jadi masalah saat saya memaksakan ijtihad saya pada orang lain dan barang siapa yang tidak mengikuti ijtihad saya, itu salah. Ini masalahnya. Salahnya sedikit dari Makobrimob saya ke Lampung. Saya bertemu dengan, saya dikunjungi oleh Ustaz Sofyan di Saudi. Saya berpikir, iya, kenapa saya tidak mau membuka diri? Saya akhirnya belajar. Oh iya, dari situlah saya bisa berpikir. Ternyata pemahaman yang selama ini saya pahami itu ternyata ijtihad. Saya tidak menyalahkan itu, tetapi yang jelas ijtihad tidak mengikat dan tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Kalau si fulan punya ijtihad, mereka mengkafir terserah. Tapi saya sekarang berpaham, antum ijtihad silakan seperti itu. Antum ijtihad silakan seperti itu. NU semuanya mereka punya ijtihad. Yang jadi masalah memaksakan hingga sampai mengkafirkan, hingga sampai menumpahkan darah. Saya ke Mas Nafi, Mas, kalau Ustadz Puji ini masuk ke dalam gerakan radikalisme itu karena memang ngaji ya, baca banyak buku dan sebagainya. Nah, ada nggak faktor lain? Contohnya misalkan faktor ekonomi atau faktor yang lain lah seperti itu. Mungkin karena satu krisis ekonomi finansial individu tersebut akhirnya mau bergabung kelompok yang radikal. Terima kasih Mas Randy ya. Sebenarnya tiga faktor yang latar belakangi anak-anak muda terpapar dengan ideologi terorisme atau radikalisme atau jihadisme, salafisme, islamisme dan banyak hal istilah yang diidentifikasi kepada terorisme itu tidak tunggal. Tidak hanya soal latar belakang agamanya yang minim, tapi juga soal ekonomi, soal pendidikan. Tapi juga ekonomi tidak menjadi satu faktor yang dominan. Gitu. Yang paling dominan itu sebenarnya solidaritas tadi. Betul. Solidaritas sesama Muslim bahwa ada anggapan, ada pemahaman di dalam kelompok ini bahwa umat Islam di Palestina, di Afghanistan, di Libya, di Timur Tengah itu mengalami ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi. Nah, solidaritas itu yang paling dominan ya, yang menumbuhkan lebih radikalisme. Nah, mungkin saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada audiens untuk bertanya
Ini kita sudah punya dua penanya nih. Nah, mungkin bisa dikasih mic-nya. Pertama, Mas siapa namanya? Ya, silahkan Mas. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahji Ansah dari Modernis.co, salah satu media lokal yang bergerak di dunia mahasiswa, yang isinya adalah tulisan-tulisan dan inspirasi mahasiswa. Terima kasih karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita bicara soal perdamaian, bahwasanya Quran kita menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah, yang artinya saya tafsirkan bahwasanya pegang teguh dan kebersamaan dalam hal ini adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan yang nantinya akan berimplikasi pada perdamaian. Bahwa kita berbicara soal isu-isu ataupun hal lain yang menjadi corak radikalisme dan beberapa hal lainnya, tentu salah satunya sudah dijelaskan tadi soal kepada siapa kita berguru dan apa yang kita baca, kan seperti itu. Pertanyaannya Mas? Oke. Langsung. Pertama soal sebenarnya di samping dunia literasi yang mempengaruhi kalangan muda dan kalangan mahasiswa, tentu tadi ada ekonomi dan sebagainya. Hal lain yang sebenarnya itu sangat membuat tertarik kalangan muda sehingga itu terjun ke dalam hal itu sebenarnya apa? Yang pertama, yang kedua, akankah gerakan dan pemikiran teman-teman ataupun mohon maaf orang-orang yang berusaha untuk mewujudkan khilafah Islamiyah, tentu apakah itu juga terpengaruh dan nanti terbentuk dan terbentur pada isu-isu radikalisme kan seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu dari Mas siapa nih? Silakan Mas. Bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syahsyaputra. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi UMM. Pertanyaan saya begini, bahwa isu-isu radikalisme ini erat kaitannya dengan agama Islam, dan kemudian yang jadi pertanyaan saya, kita sebagai kaum muda, kaum mahasiswa, kaum milenial dalam belajar agama, lantas bagaimana kita perlu untuk apa yang perlu kita pelajari dan apa yang perlu kita jauhi gitu, sehingga isu-isu radikal ataupun ekstremis dalam mempelajari. Terima kasih. Ya, ditahan dulu Mas jawabannya. Nah, nanti jawabannya bisa disampaikan setelah ini. 5, 4, 3, 2. Terima kasih pemirsa TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam bincang siang langsung dari RPC Institut Malik Fajar di Permata Jingga Malang. Nah, ternyata tadi masih ada satu penanya lagi nih. Nah, saya berikan kesempatan dulu ke penanya ketiga ini. Nah, ya, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Islah dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan FKIP. Saya ingin tanggapi terkait sekaligus bertanya ya, terkait bahwa yang tadi kita bahas terkait Islam dan radikal dan dampaknya kalau menurut saya, karena saya memang asalnya Polres Timur dan di sana memang perdamaian alhamdulillah terjalan dengan baik antar agama dan beda agama pun. Tapi nyatanya dampak Islam ini yang dipahami orang di luar Islam pun ternyata menganggap kita ini sebagai agama yang akhirnya sisi negatifnya saja yang terlihat itu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita kaum Muslim yang milenial ini menanggapi hal-hal seperti itu? Ekspresi kita sebagai kaum milenial ini seperti apa sih? Ketika memang ada teman-teman kita yang non Muslim menganggap kita bahwa ya hanya dari sisi negatifnya saja seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Nah, mungkin dijawab dulu nih pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama tadi saya langsung ke Ustadz dulu. Corak atau faktor pendorong mahasiswa tertarik atau ikut terjun dalam kelompok radikalisme. Nah, ini mungkin saya ke Mas Nafi nih sebagai peneliti. Jadi corak apa Mas? Ya, terima kasih Mas Kandi ya. Jadi kelompok mahasiswa atau pada umumnya kaum muda Muslim di Indonesia ini sangat rentan terhadap ideologi ekstremisme kekerasan berbasiskan agama ya.
Nah, faktor yang paling mungkin hari ini adalah media sosial itu. Faktor yang paling mungkin, yang paling besar pengaruhnya, karena media sosial baik WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube bahkan itu menjadi media alternatif bagi perekrutan, propaganda, bahkan pendanaan gerakan-gerakan radikalisme keagamaan internasional itu bisa dilakukan melalui Sosial media. ISIS itu kan muncul bukan melalui arah-arahan tank atau pasukan-pasukan militer, tapi justru Dari media sosial. melalui media sosial. Jadi itu ya. Selanjutnya Mas Subhan ya. Mas Subhan. Pertanyaan tadi itu ada untuk Mas Subhan nih. Kita sebagai mahasiswa atau kaum milenial, karena Mas Subhan ini ya, penggagas muslim milenial, bagaimana cara kita memfilter pemahaman agama sehingga kita tidak terpapar radikalisme? Nah, jadi sebetulnya gini, tadi juga bicara soal bagaimana memilih bahan bacaan dan sebagainya kan. Jadi sebetulnya sekarang jelas sebetulnya literasi itu, kalau dulu literasinya tradisional melalui baca-baca buku dan sebagainya. Sekarang literasi itu lewat digital, sehingga sumber informasi tidak hanya dari buku, tapi juga bahan bacaan. Tapi sebetulnya ada satu kata kunci untuk melihat bagaimana seseorang itu akhirnya punya wawasan, tapi di sisi lain ada orang yang terjebak. Tadi sebetulnya sudah dikatakan oleh Ustaz Widianto ya, itu kata kunci banget, itu adalah kacamata kuda itu. Jadi sebetulnya yang bikin orang itu terjebak, pemikiran ekstremis, itu karena kacamata kuda itu. Gak mau lihat pemikiran yang lain. Cuma mau Kalau dicari. karena itu kalau misalnya ada satu orang yang dia udah ikut satu YouTube, kemudian dia tuh merasa bahwa, wah Ini cocok dengan saya nih. Iya. Makanya kalau lihat di YouTube itu, kalau lihat di komen-komen itu kan pada ribut soal Ustaznya masing-masing. Dan itu ada yang komen, oh saya nggak peduli, pokoknya Ustaz saya Tapi ini yang paling benar. pokoknya Ustaz ngomong saya harus ikut. Ada yang kayak gitu. Berarti fanatisme itu Betul. bukan doktrin secara langsung lagi sekarang ya. Betul. Tapi lewat media sosial aja sudah bisa. Kalau Ustaz Puji dulu kan mungkin masih berburu ke sana kemari baca buku ini itu kayak gitu ya. Dan Ustaz Puji ini saya kira bisa keluar dari itu karena kacamata kudanya itu bukan. Akhirnya bisa keluar. Nah, satu lagi pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana kaum milenial melihat Islam dengan stigma negatif? Hari ini Islam itu distigmakan negatif sekali, karena tidak bisa dinafikan juga terorisme yang terjadi hari ini mengatasnamakan Islam juga. Ya, yang namanya stigma negatif itu image. Yang namanya stigma itu kan penilaian. Jadi sebetulnya yang negatif cuma image-nya aja. Karena kalaupun ada yang melakukan kekerasan itu sebagian yang sangat kecil banget sebenarnya dari umat Islam. Makanya tadi dia masih Islam tadi ya ceritanya Flores Timur. Karena kebetulan saya juga satu daerah gitu ya, daerah NTT itu ya memang nggak ada rasa-rasa sama sekali bahwa ada seperti itu. Jadi sebetulnya stigma itu hanya penilaian, faktanya sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Tapi cuma dilebih-lebihkan. Dilebih-lebihkan karena kan ya orang lebih suka berita buruk ketimbang berita yang baik. Kan? Lagi-lagi bermain di situ. Betul. Padahal sebenarnya yang narasi kebajikan agama itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, ini nih. Terus ini pertanyaan untuk Ustadz Puji nih. Ustadz, gerakan pemikiran pada waktu itu yang Ustadz ikuti, apakah memang sampai untuk supaya mendirikan negara khilafah? Betul. Jadi Targetnya ke sana, goalnya. iya, karena hanya dengan adanya khilafah ini hukum Allah bisa tegak. Tanpa khilafah Allah tidak akan mungkin tegak. Karena saya berpikir dulu Islam ini semua 100% dalam kehidupan, tidak boleh Islam. Kalau kita sholat, zakat di Indonesia bisa kita lakukan, tapi kenapa hujud tidak kita lakukan? Kita mengingkari hukum kafir. Mengingkari hukum itu maksudnya kita kalau mencuri pakai tangan yang berzina, dirajam, ekstrem sekali berzina dirajam, tidak seperti itu. Macam-macam seperti itulah, semuanya harus istilahnya kerennya usul nikah. Berarti pokoknya negara pun ini harus Islam kalau bisa pindah saya mau pindah saja. Oh gitu. Dan kalau saya nggak bisa pindah, bagaimana saya gulingkan saya ganti. Nah, waktu itu saya ketangkap karena kepemilikan senjata. Ya, saya ketangkap
Saya kepemilikan senjata api. Saya Itu senjata apinya dapat dari mana? dari teman. Jadi ya ada sebenarnya jaringan. Jaringan. Teman datang, teman dari pesantren datang ke rumah. Memberikan senjata api. Menanyakan senjata api saya ada. Untuk apa? Untuk pelatihan. Untuk pelatihan. Dalam perjalanan saya ketangkap. Tapi pada saat Ustadz masuk di Jamaah Ansor Daulah itu Ustadz ada tugas tersendiri apa enggak? Jadi tugasnya mungkin untuk mengedukasi masyarakat di sana untuk masuk ke gerakan radikal, ada seperti itu apa enggak? Itu termasuk program dakwah. Ya, program kita punya tanggung jawab seperti itu untuk mengajak orang-orang terdekat kita. Orang terdekat dulu ya? Ya, orang terdekat, tapi orang jauh. Orang terdekat itu bisa kita waktu sedikit. Begini, masih ada waktu. Begini, salah satu kepada yang pertama tadi selain apa ya, faktor-faktor pendukung ya, teman-teman. Banyak profesor akal juga, karena pengalaman masa lalu. Seorang dokter yang kaya, yang tidak kekurangan apa, tiba-tiba dia terlibat kasus tertentu. Oh, ada apa ini? Kita kan bingung apa masalah. Masa muda, dokter ini melakukan suatu dosa. Hanya dia dan Allah yang tahu. Dalam hatinya dia merasa perlu pengampunan dosa ini kan dosa-dosa lama. Sehingga itu menjadi wadah. Saya datang. Bahwa jihad itu kalau jihad itu semua dosa diampuni. Luar biasa berarti. Iya, jadi dosa-dosa itu terhapus dengan jihad. Orang maksudnya Itu yang dimaksudkan pengalaman masa lalu tadi. Pengalaman masa lalu. Yang menjadi salah satu faktor gitu. Jadi berarti ada kegalauan ya? ada kegalauan yang tapi lama ini. Contoh di penjara. Di penjara itu waktu saya di Lampung. Banyak napi-napi yang memang dia dosa datang. Ustaz, apa? Gimana? Saya ini mau daftar jadi teroris. Karena kalau saya buka sekolah teroris, wah banyak Saya yang mau masuk. perampok. Padahal sudah di penjara ya. Perampok belum mau daftar jadi teroris. Oke, tahan dulu Ustaz. Nanti kita lanjut lagi nih Ustaz. Yes. Stop. 5, 4, 3, 2. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada masih bersama kami dalam program Bincang Siang dengan tema milenial bicara perdamaian. Nah ini kita masuk dalam sesi terakhir ya. Nah saya ingin dengar dulu tepuk tangan dari teman-teman nih. Karena memang narasumbernya juga semangat-semangat. Nah tadi mungkin Ustadz bisa lanjutkan sedikit Ustadz. Artinya ada orang yang sudah masuk penjara tetapi masih ikut ya gitu ya. Iya. Jadi waktu saya di RP tadi ya, banyak orang yang masuk penjara itu karena dia mau menghapus Dosanya. dosa. Itu mereka ingin daftar jadi teroris. Ini yang memang dari hati mereka tulus dari hati. Yang kedua, ada yang napi-napi dari LP juga ingin daftar jadi teroris, tapi karena uang. Karena di teroris itu ada pemahaman namanya FAI. Jika kita tidak sesuai pemahaman, jadi orang-orang yang selain kelompok kita ambil hartanya sebelum itu halal. Oh, walaupun itu Islam gitu ya? Iya, karena mereka sudah murtad. Tidak perlu saya jelaskan bagaimana dalilnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, masa ada 3 nanti. Kawan-kawan semuanya, mahasiswa, yakinlah bahwa Islam itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. NU orang-orang itu semuanya akan masuk surga karena mereka semuanya Islam. Muhammadiyah semuanya akan masuk surga karena semuanya bersyahadat. Silakan ikut kelompok, tetapi jika ada satu kelompok mereka sudah mengatakan kelompok itu lebih baik, keluar. Artinya harus lebih kritis, Iya. mempertanyakan. Kita boleh ikut pengajian, tapi mengatakan saya lebih baik itu jelek. Tidak, Islam tidak seperti itu. Semuanya kita baik. Permasalahan perbedaan itu bisa kita pelajari kita di kuliah. Artinya istilah itu bisa kita kembali pada ulama salaf rumah. Jadi kalau ada orang yang punya kelompok, mereka jamaah-jamaah semua itu, antum perlu pahami. Mereka menganggap bahwa kelompok itu lebih baik dan mengatakan orang-orang lain yang berkelompoknya jelek, tinggalkan saja. Itu saya yang kedua.
Yang ketiga, antum boleh mempelajari kode-kode jihad, fikih-fikihnya semuanya, supaya antum tidak terpapar ini, pelajari semua kode-kode hukum Islam ini. Antum bisa belajar beberapa manhaj dalam pemikiran dan fikih, contohnya antum pelajari Asy'ariyah, ulama-ulamanya. Artinya pelajari jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jangan cuma dari satu kacamata. Jangan satu kata. Antum pelajari dari ulama-ulama salafi dan bagaimana ikhtilaf kita tentang ulama salafi. Baru antum bisa oke. Oke, terima kasih Ustaz atas keseriusannya. Nah, setelah itu kayaknya Mas Subhan. Kira-kira gimana? Ya, kalau saya sih melanjutkan dari Ustaz Pujianto tadi, ya, cuma kalau ingin membaca sesuatu ya bacanya harus tuntas, harus tengah-tengah. Tahu sesuatu itu juga jangan sampai dari satu sumber aja. Nah itu yang kita sebut punya literasi yang kuat, cerdas wawasan dan sebagainya. Itu sih yang paling utama itu supaya nggak kacamata kita juga. Nah kemudian yang kedua menurut saya dan yang paling penting adalah ketika udah terbentuk orang-orang yang cerdas berwawasan, dan saya kira ya pemirsa dan kemudian teman-teman yang ada di sini semua yang suka untuk berdialektika diskusi pasti punya wawasan yang luas. Nah itu harus menguasai algoritma media sosial, karena yang bikin masalah adalah sekarang ini kan algoritma media sosial dikuasai oleh hoax, narasi kebencian dan sebagainya. Nah terus kalau anak-anak muda yang cerdas dan berwawasan ini kemudian dia mau diam aja, nggak mau masuk sosial media gitu, ya kacau juga. Makanya cangkir opini harus ribut di sosial media supaya membangun narasi kebencian. Ya kan? Nabi sebagai seorang peneliti. Ya, terima kasih Mas Randy dan Mas Burhan. Ustaz Pujianto, saya meneruskan ada dua hal yang ingin saya kemukakan di sini sebagai pesan ya, atau mungkin rekomendasi buat pemerintah. Di kalangan anak pintar itu perlu juga dilakukan radikalisasi rasanya. Jadi supaya keluar dari teroris, paling nggak ya pengusaha ayam atau kambing. Jadi ada proses radikalisasi itu di jangan hanya di tempat-tempat ber-AC saja. Itu dari masuk sampai keluar gitu ya. Karena justru lebih rentan kalau para tahanan kemudian ingin masuk dosa masalah ini lalu kemudian ikut lagi. kasus itu kan malah lebih bahaya. Yang kedua untuk anak-anak muda ya, di kita Equalitas Internasional maupun Rumah Baca Cerdas Institut Amal Fajar itu menggagas sebuah Young Leaders Camp. Jadi ILPC atau semacam peace generation yang mempertemukan atau memperjumpakan anak-anak muda lintas agama, lintas suku, lintas keyakinan, lintas daerah untuk berkumpul dari satu membicarakan soal Perdamaian, perbedaan masing-masing, dan ruang-ruang perjumpaan yang seperti itu yang dibutuhkan. harus diperbanyak. Mengundang Ustaz Pujianto, menghadirkan pengalaman-pengalaman hidupnya, titik baliknya itu sesungguhnya yang lebih real, yang lebih konkret. Program radikalisasi itu ya itu mestinya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Terima kasih kepada pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber, kepada audiens. Nah ini sangat menarik sekali. Artinya isu radikalisasi ini sampai sekarang masih menjadi satu persoalan. Tinggal bagaimana kita tetap bergerak, apalagi tadi ya dari media sosial dan juga faktor muslimkah kita itu. Artinya kita harus belajar dari banyak referensi dan jangan melihat sesuatu dari satu